Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan bisa ditransfer melalui rekening bank dengan nomor Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi, nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kebaktian tutup tahun 2020 dan awal tahun 2021. Kebaktian awal tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021. Pada kebaktian awal tahun 2021 akan dilayankan perjamuan kudus. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimohon untuk berdiri. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka dan duka yang telah terjadi sepanjang tahun ini. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Hari demi hari yang sara dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa, serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin.
Marilah kita memuji PKJ 258 bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang kita ambil dari Efesus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Marilah kita menyanyi kesanggupan dari Kidung Jemaat 388 bait yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Keagungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tahun 2020 sudah ada di penghujung tahun ini, ya Allah. Tinggal beberapa saat lagi kami akan melewatinya. Mengucap syukur atas berkat karunia penyertaan Tuhan. Meskipun penuh dengan tantangan, penuh dengan perubahan di dalam kehidupan kami di tahun 2020 ini. Akan tetapi, karena berkat kasih penyertaan Tuhan jugalah, kami masih dapat
menghirup udara, dan mempersiapkan diri memasuki di tahun yang baru 2021. Oleh sebab itu Tuhan, kami diajak untuk menjadi umat yang selalu memuliakan Tuhan di dalam hidup kami, meskipun berat dan sulit. Oleh sebab itu sabdamu hari ini memampukan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Bilangan 6, ayat 22 sampai 27 yang demikian. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 21. Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya, dan melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, kalau kita lihat hari ini tinggal hitungan beberapa saat atau beberapa jam lagi, kita akan melewati tahun 2020. Saat inilah sudah di penghujung tahun. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kalau kita lihat hidup ini penuh dengan kejutan demi kejutan dan pergumulan demi pergumulan. Mengapa bisa saya sampaikan seperti itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ya. Di awal tahun ini, kejutan itu muncul terkait dengan pandemik. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Masalah ekonomi. Masalah apa lagi? Masalah pendidikan, pariwisata, dan bahkan masalah keimanan pun berdampak luar biasa. Karena apa? Saat kita menghadapi pandemi. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah nasihat bijak mengatakan 10% kehidupan dibuat dari hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi atau memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Ya, bayangkan 10% kita sudah menyiapkan segala sesuatunya 90%. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi ternyata 10% kita tidak bisa mengendalikan. Akan tetapi justru yang 10% itulah, yang di luar kendali itulah, yang kadang bahkan sering menyebabkan segala sesuatunya dapat berubah.
Berubah yang mana? 90%. Buktinya apa? Ini dia tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Oleh sebab itu, nampaknya kita sebagai umat percaya saat kita diberikan kesempatan masih melihat, menonton para pamirtub, kata orang gitu ya. Pemirsa YouTube. Karena mau tidak mau di tahun ini banyak orang yang menjadi YouTuber, termasuk saya juga, gitu ya. Untuk apa? Menyampaikan sabda Tuhan dalam rangka pemeliharaan iman kita bersama. Apa yang terjadi? Yuk kita merespon. Inilah 90% tadi. Dari yang 10%. Yang ternyata itulah yang mengubah segala sesuatunya. Sehingga sabda Tuhan hari ini, ayo kita kembali melihat. Ternyata kita diberikan kekuatan. Kalau ibu bapak saudara di rumah memperhatikan, bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Khususnya bagian akhir. Ini merupakan bagian apa? Kalau ibu bapak perhatikan bagian ini. Dalam ibadah, bagian ini selalu diucapkan. Di selesai ibadah. Sehingga ini merupakan bagian apa ibu bapak saudara? Ya, tepat. Bagian penghujung berarti berkat. Apa itu? Ini dia saya bacakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini dia ibu bapak saudara Kristus. Hal yang apa? Hal yang luar biasa. Di penghujung tahun ini, sapaan firman Tuhan kita. Ternyata di penghujung tahun ini juga Tuhan selalu memberikan berkat-Nya. Tuhan selalu memberkati dan juga melindungi kita, ibu bapak saudara dan saya. Sehingga melalui berkat ini, sehingga melalui sapaan firman Tuhan hari ini di penghujung tahun ini, meskipun berat, penuh dengan kejutan seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata apa? Berkat Tuhan pun selalu dirasakan. Bagi siapa ibu bapak saudara dan saya? Tidak menyangka kan? Ya, saya pun tidak menyangka. Di tengah pergumulan tadi, di tengah pandemik yang luar biasa tadi, Tuhan berikan kesempatan untuk menyampaikan sabda Tuhan hari ini. Hal inilah juga yang dirasakan ibu bapak saudara Yesus Kristus dalam bacaan Injil kita. Kita kembali diajak untuk melihat peristiwa kelahiran Yesus. Seperti apa? Para gembala yang tidak disangka, tidak dinyana mereka dipilih. Alasannya apa? Bacaan kita tidak memberikan alasan itu. Alasan monggo silakan bisa dibuat-buat mungkin. Oh karena ini marginal atau apapun itu. Akan tetapi kitab suci kita tidak mengeksplisitkan apa alasannya. Ini ingin mengatakan bahwa apa? Inilah kehendak Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Untuk apa? Memberikan berkat-Nya. Dan inilah juga yang dirasakan oleh para gembala saat itu. Di tengah malam yang begitu rupa, malaikat datang menghampiri gembala. Dalam rangka apa? Mengabarkan sukacita. Sehingga dari pernyataan baik bacaan kita yang pertama maupun yang kedua kita dapat melihat berkat Tuhan dapat dirasakan oleh siapa saja. Dan buktinya nyata. Siapa yang merasakan? Oh, tidak hanya para gembala saat itu. Akan tapi ibu bapak saudara dan saya saat ini yang sudah dapat siap untuk melewati tahun 2020. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Yang luar biasa juga. Apa itu? Ayat 18 di Lukas 2. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ini dia luar biasa. Orang yang mendengarnya heran, takjub dengan apa yang disampaikan oleh para gembala. Meskipun yang hadir di tempat itu adalah mungkin orang yang memiliki strata yang tinggi, akan tetapi mereka tetap mendengarkan dengan seksama. Dan tidak hanya itu, heran. Dan inilah juga, ibu bapak saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, orang bisa terheran-heran melihat keberadaan kita. Akan apa? Bagian yang pertama tadi, kasih dan berkat Tuhan. Yang mungkin, kadang bahkan sering, orang tidak menyangka. Kok bisa ya?
Bahkan kita sendiri pun tidak menyangka, kok bisa ya saya seperti ini? Kok bisa ya ternyata kami sanggup melewati? Kok bisa ya GKJ Cimahi yang tidak ada gedung ibadah, keterbatasan tempat, keterbatasan sumber, dalam artian adalah alat-alat untuk streaming yang harus berubah begitu rupa dalam hal ibadah. Kok bisa ya kami mencoba untuk melakukan ibadah pemeliharaan iman kepada jemaat? Kok bisa GKJ Cimahi yang akhirnya apa? Merekrut banyak jemaat, ayo bantu kami. Kok bisa ya mereka mau terbuka? Sehingga saat ini ibu bapak saudara bisa hadir di rumah menyaksikan ibadah pada kesempatan saat ini. Itu dia. Ketakjuban. Hal yang luar biasa. Keheranan. Atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Sehingga ibu bapak, ternyata COVID-19 pandemik ini juga membuat kreativitas kita. Untuk apa? Melayani Tuhan. Inilah bagian yang kedua. Keheranan itu tidak berarti kita berdiam diri. Akan tapi ayo kita membuka. Keheranan itu mengajak untuk kita lebih kreatif dalam banyak hal. Memikirkan akan segala sesuatunya. Karena apa? Karya Tuhan. Berkat Tuhan bagian yang pertama tadi. Selalu menyertai kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Sehingga kalau kita lihat di bagian ini. Setelah para gembala itu pulang, mereka bersuka cita. Karena apa? Sudah plong. Semuanya nyata. Bukan omong kosong karya berkat Allah itu. Dan inilah juga yang ketiga, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Karya penyertaan Allah itu bukanlah omong kosong. Akan tetapi ibu bapak saudara lah yang sudah merasakan bagaimana kasih penyertaan Tuhan. Sehingga kita siap memasuki tahun 2021. Yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan tantangan. Yang penuh dengan kejutan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi lagi ke depan. Akan tetapi, di balik semuanya itu, ada berkat penyertaan Tuhan. Dan ada apa? Ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memampukan kita. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa, dan di penghujung doa nanti juga Ibu Bapak saya berikan kesempatan menyampaikan doa syafaat secara pribadi di penghujung tahun ini. Mari kita berdoa. Kejutan demi kejutan, tantangan demi tantangan, dan juga dibarengi berkat demi berkat Tuhan berikan di sepanjang tahun 2020 ini. Saat kami mengawalinya, penuh dengan optimisme, akan tetapi ada perubahan yang terjadi, yang menyebabkan kami khawatir, takut untuk dapat melangkah. Akan tetapi ya Allah, saat ini pun kami diajak untuk berefleksi akan kasih kemurahan Tuhan, bahwa berkat itu tidak hanya di awal, akan tetapi terus sepanjang hidup kami, bahkan di akhir kehidupan kami pun terus merasakan berkat Tuhan. Dan tidak hanya itu Tuhan, saat ini pun kami diajak untuk mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di penghujung tahun ini, kami diberikan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami diberikan waktu untuk merefleksikan kehidupan kami akan kasih pendampingan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini pun kami ingin berdoa, umat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, khususnya kami tidak tahu, untuk umat-Mu yang mungkin dimanapun mereka berada, entah itu sanak saudara kami, rekan sahabat kami, yang tahun ini pun terjangkit COVID-19. Kami berdoa, Tuhan mampukan, kuatkan mereka. Berikanlah pemulihan dan kesembuhan. Karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan memampukan. Kami juga berdoa untuk para medis non-medis yang terus berjuang untuk memberikan kekuatan, semangat, bahkan kesembuhan bagi pasien COVID-19. Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan kami yang berdampak COVID-19 ini, mungkin pekerjaan kami, apapun itu ya Allah, mampukan, kuatkan kami. Oleh sebab itu saat ini pun kami akan mengaturkan doa syafaat pribadi kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam kuasa Kristus, kami siap menutup tahun ini dan membuka lembaran baru di tahun 2021 yang akan datang nanti. Kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia di dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 9 dan yang ke-10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahannya akan meluap
dengan air anggurnya. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan ini, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama dengan Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat sekalian, kami mengundang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk mempersembahkan persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami berupa persembahan yang telah kami kumpulkan pada ibadah pada hari ini yang merupakan sebagian kecil dari berkat-Mu yang berlimpah kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini dan berkati semua tangan yang mengelolanya, agar semuanya hanyalah sebagai sarana untuk keluhuran nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya firman-Mu menjadikan kekuatan iman percaya kami dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto bersama keluarganya dimanapun beliau melayani Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan doa syukur ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur atas kasih penyertaan Tuhan sampai penghujung tahun ini, kita dapat diberikan waktu, kesempatan, dan berkat Tuhan pun kita rasakan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.